Salam damai sejahtera, saudara-saudariku. Kita saat ini sudah masuk ke masa Prapaskah. Dan pada kesempatan renungan ini, kita bersama akan merenungkan tentang arti keluarga. Saudara-saudariku, kata keluarga saat ini rasanya dekat dengan persoalan atau masalah. Berkeluarga pada zaman ini rasa-rasanya semakin menjadi beban yang ingin dihindari. Maka tidak jarang mulai banyak orang-orang muda yang alergi terhadap pernikahan. Atau kalau sudah menikah, ada keputusan-keputusan dari keluarga-keluarga muda yang misalnya tidak mau mempunyai anak. Rasa-rasanya, misalnya tentang anak, mulai menjadi persoalan bagi pasangan-pasangan muda atau keluarga-keluarga. Maka kata keluarga ini sekarang mulai terganti dengan kata persoalan. Maka mulai ada pikiran bahwa kalau ingin lepas dari masalah, maka jangan berkeluarga. Atau untuk menghindari persoalan dalam hidup, jangan menyentuh persoalan tentang keluarga. Nah, saudara-saudariku, mengapa hal ini semakin tertanam dalam benak sebagian orang? Salah satunya karena kurangnya kesaksian tentang kabar gembira atau sukacita di dalam keluarga. Hal ini semakin tampak bukan hanya secara umum, tetapi juga di dalam keluarga-keluarga Katolik yang bukannya mewartakan tentang cinta kasih atau sukacita di dalam keluarga, dalam hidup perkawinan. Yang terjadi malah sekarang adalah kabar tentang pertengkaran antara pasangan suami istri Katolik, atau bahkan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga-keluarga Katolik, atau berbagai keburukan yang terjadi di dalam keluarga yang ujungnya adalah misalnya keputusan untuk berpisah atau bercerai. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus perceraian di keluarga-keluarga Katolik. Atau mungkin kita dengar dalam kasus tribunal semakin banyaknya pengajuan tentang pembatalan perkawinan Katolik. Hal ini memprihatinkan. Maka pada masa Prapaskah ini, saudara-saudariku, kita semua dipanggil kembali untuk bercermin kepada keluarga kita masing-masing. Kita semua dipanggil pada masa Prapaskah ini untuk menjalani pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya sekedar menangisi kesalahan, menyesali kegagalan atau dosa-dosa kita. Tetapi pertobatan harus pula berwujud pada perubahan pikiran kita dari kesalahpahaman, dari kekeliruan, kebutaan kita, atau apapun yang menjadi kekurangan, kelemahan, luka-luka, atau dosa, untuk kembali mengikuti apa yang menjadi rencana Allah. Kita dipanggil kembali untuk mengalami pertobatan, yaitu perubahan pikiran kita dari yang semula itu buruk, yang semula itu penuh kesuraman, kurangnya kesaksian akan sukacita atau cinta kasih, dari luka-luka
ataupun juga dari kebutaan dan kedosaan kita untuk kembali mengikuti apa yang dikehendaki Allah, apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara-saudariku, kita diingatkan kembali oleh ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Ia, Tuhan kita, menegaskan kembali apa yang menjadi rencana Allah sejak semula dalam hidup perkawinan dan dalam hidup keluarga, yaitu bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hal inilah saudara-saudariku yang menjadi rencana dan kehendak Allah yang membawa sukacita dan keselamatan. Hidup berkeluarga, hidup perkawinan bukanlah duka cita, bukanlah kutukan, bukanlah kabar buruk. Sebab melalui panggilan kepada perkawinan dan hidup berkeluarga, Allah mengaruniakan rahmat cinta kasih. Maka cinta kasih yang serba indah, yang serba baik, itulah yang menjadi kabar gembira, kabar baik bagi semua orang. Hal ini sebenarnya tampak dalam pesta perkawinan di Kana, dan bahkan juga setiap perkawinan, yaitu bahwa Tuhan menganugerahkan dirinya sendiri sebagai cinta kasih yang membawa sukacita, yang dilambangkan dengan pengubahan air menjadi anggur yang terbaik dalam kisah pesta perkawinan di Kana, menjadi tanda bahwa Tuhan kita memberikan sukacita, memberikan kegembiraan dalam setiap hidup perkawinan dan hidup keluarga. Maka saudara-saudariku, pada masa Prapaskah ini kita diundang kembali untuk merenungkan ajakan Santo Yohanes Paulus II, bahwa kita dipanggil untuk mewartakan dengan gembira dan penuh keyakinan kabar baik tentang keluarga. Maka marilah kita mulai untuk menyebarkan hal-hal baik lewat kesaksian hidup keluarga kita. Marilah kita belajar kembali untuk menghargai satu sama lain di dalam keluarga kita. Orang tua dipanggil kembali untuk menjalin relasi yang baik dengan anak-anaknya. Dan juga anak-anak dipanggil kembali untuk menghormati orang tuanya. Dan ini didasarkan pada semangat cinta kasih. Dengan demikian, saudara-saudariku, kita semua sebenarnya yang berasal dari keluarga tentunya dipanggil kembali untuk menjadi garam dan terang yang memberi kesaksian tentang sukacita hidup dalam keluarga. Dan khususnya bagi pasangan suami istri untuk memberikan kesaksian yang menggembirakan kepada semua orang tentang indahnya hidup perkawinan. Sehingga kata keluarga, kata perkawinan bukan menjadi kabar duka cita, bukan menjadi kata-kata yang dekat dengan persoalan atau kemuraman atau sumber masalah. Tetapi keluarga dan hidup perkawinan menjadi sukacita, kegembiraan, menjadi kabar gembira bagi semua orang.
Karena itu saudara-saudariku, marilah kita bersandar kepada Allah. Allah adalah sumber kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Kita mohon supaya kiranya Allah mengaruniakan kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi-saksi pembawa kabar sukacita dalam hidup keluarga kita, dalam hidup kita sebagai anggota keluarga, memberi kesaksian kepada semua orang bahwa hidup berkeluarga, hidup dalam perkawinan adalah hidup yang didasarkan pada cinta kasih yang membawa kegembiraan. Semoga kabar sukacita yang kita wartakan dalam hidup sehari-hari membawa juga kesaksian yang hidup kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga pada masa Prapaskah ini pertobatan kita sungguh menjadi nyata lewat kesaksian hidup yang penuh sukacita, kegembiraan dalam hidup keluarga. Selamat menjalani masa Prapaskah ini dengan sukacita. Semangat pertobatan dalam masa Prapaskah ini membawa kita pada kesaksian akan indahnya hidup keluarga, sukacita, hidup perkawinan. Semoga saudara-saudari senantiasa memperoleh kekuatan dari Allah sendiri untuk menjadi saksi sukacita. Tuhan memberkati kita semua.